Ketika benda wakaf tidak dimanfaatkan, maka itu tidak berpahala. Jadi cuma dapat pahala niat wakaf. Makanya ketika karpet kita beri, kita kasih karpet tahun 1970 ke masjid. Waktu itu mungkin menasah kecil. Tahun 2020 kali 50 ton kan, karpet itu kan sudah 50 ton. Bisa dibayangkan bagaimana luyaknya karpet itu. Lalu kemudian akhirnya panitia masjid memperbaharui masjid, memperbaharui karpet. Nah, ketika karpet yang lama sudah bercerai-berai, digulung oleh panitia, lalu kemudian tidak bisa dipakai lagi. Pertanyaannya, masihkah mengalir pahala karpet itu sedangkan pemilik wakaf itu sudah meninggal? Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah muliakan insyaAllah bapak-bapak dan ibu-ibu, pengurus masjid, engkau imam dan seluruh petua-petua kampung. Dan semoga kehadiran kita tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita akan lanjutkan pembahasan masih seputar tentang kemuliaan ilmu, menuntut ilmu dan orang-orang yang alim. Di pertemuan kita yang lalu kita sudah membacakan beberapa hadis tentang hendaknya orang-orang yang berilmu meninggalkan debat kusir, itu hendaknya menjauhi keinginan suka berdebat di atas ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, menjanjikan orang-orang yang mengalah dalam perdebatan walaupun dia sudah berada di posisi yang benar, tapi dia mengalah, maka Allah akan jamin dia akan mendapatkan rumah di tepi-tepi surga. Jadi dikapling rumah di surga oleh Allah, dan surga-surga yang berada di tepian. Karena kita sudah jelaskan panjang lebar, suka berdebat. Debat itu artinya diskusi tidak sehat. Kalau kita menang, maka kita akan menjadi sombong, merasa kita lebih alim. Kalau kita kalah, lalu kita merasa direndahkan, sehingga kita akan berusaha mencari cara untuk mengalahkan dia kembali. Akhirnya timbullah dendam, sengketa, hanya gara-gara terlalu banyak berdebat masalah ilmu. Yang dimaksud tentu ilmu agama. Karena ilmu agama ini diturunkan untuk diamalkan, bukan untuk diperdebatkan. Dan tentu tidak bisa kita hindari masalah perbedaan pandangan. Itulah khazanah luasnya ilmu Allah. Maka terjadilah khilafiyah. Dalam satu kalimat Allah bisa banyak interpretasi, banyak pemahaman.
Orang-orang yang wawasannya luas, banyak membaca, berlapang dada dengan perbedaan. Jadi kalau kita perhatikan, hanya orang-orang yang sempit pikiran, kurang membaca, tidak banyak piknik dari satu kitab ke kitab yang lain, biasanya timbul penyakit fanatik. Dan dia padahal fanatiknya di atas sesuatu yang dia tahu saja, padahal ilmu begitu luas. Makanya beda. Orang yang sudah tinggi ilmunya biasanya tidak mempermasalahkan urusan-urusan khilafiyah. Hanya kalau mau mengamalkan ini silakan, mengamalkan itu silakan. Itu akan menenangkan hati dan juga menjaga persatuan kaum muslimin. Jadi persatuan itu lebih utama daripada bu'd khilafiyah. Kita ini memang disuruh oleh Allah untuk bersatu. Wa'tasimu bihablillah. Pegang teguhlah dengan satu tali Allah. Kita ini umat wahidah, satu umat. Mukmin dengan mukmin adalah saudara. Maka baik lele mepaki bab bud khilafiyah. Makanya saya pun berusaha dimanapun memberi pengajian untuk membuka pandangan agar tidak jatuh ke dalam kefanatikan, merasa kita lebih benar daripada orang lain. Karena kalau sudah sifat itu muncul, saya lebih alim, kelompok kami surga, kelompok yang lain semuanya neraka, kamilah ahlus sunnah, yang lain ahlul bid'ah. Yang menyuka muncul sifat itu, tidak ada bedanya kita dengan iblis yang mengatakan ana khairun minhu, saya lebih baik dari dia, saya lebih baik dari Adam. Di situlah kesombongan muncul. Baik, itu sekedar mengulang apa yang kita bahas di pertemuan yang lalu. Berikutnya kita masuk ke judul tentang sawabu ta'limil ilmi wa tasnifihi, yaitu tentang pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang mengajarkan ilmu, menyebarkannya, membuat karya di atas ilmunya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, hadis pertama yaitu hadis yang masyhur yang kita dengarkan dari Nabi, dan sering orang mendengarnya di dalam khutbah-khutbah, ceramah-ceramah, yaitu hadis dari Abi Hurairah riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iza mata ibnu Adam," kalau meninggal seorang anak Adam, "inqata'a amaluh," putuslah semua amalnya. Maksud putus semua amal ketika sakaratul maut datang, maka disitulah berhentinya kita dari beramal. Jadi kita tidak bisa lagi mendapatkan kesempatan untuk beramal di dunia. Allah beri kesempatan dari baligh sampai waktu meninggal. Jadi kalau umur kita 60, potong masa balik 15 tahun, maka kita diberi kesempatan 45 tahun untuk menumpuk-numpuk amal, mengejar-ngejar pahala. Begitu meninggal, putuslah kesempatan itu. Nah, ini yang kadang-kadang bagi orang yang tidak merenung, dia menyia-nyiakan waktu di dunia, sehingga ketika meninggal terlalu banyak harapan yang dia ingin ulang, dia berangan-angan. Makanya Al-Quran menyindir mereka yang lalai dengan mengatakan bahawa orang-orang yang sudah mati, dia akan berkata kepada Allah, "Ya Allah, bangkitkan aku kembali, hidupkan kami lagi, la'alli a'malu salihah fima taraktu." Aku akan kembali melakukan amal saleh yang dulu kutinggalkan. Itu angan-angan orang yang tidak cukup amal.
hari-hari hidup membuang-buang waktu. Hura-hura udah lang kedai kopi. Duduk di kedai kopi dari sore sampai jam 2 malam. Apa yang dia lakukan? Dia akan membicarakan perkara-perkara dunia yang tidak bermanfaat pada dirinya dan keluarganya dan agamanya. Tidak pun bersentuhan dengan Allah dan Nabi sedikit pun. Mandu fikir ke dunia yang bisnis, politik. Kalau politiknya dia fikirkan untuk menegakkan agama, berarti ada hubungan dengan agama. Jadi dia buang-buang waktu ke situ. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang begini, maka dia menyesali hidupnya. Dan inilah yang kemudian Nabi memberi sebuah ketegasan, kalau sudah mati putuslah semua amal. Itu amal terakhir yang bisa kita lakukan, adalah membeli peralatan pengurusan jenazah dengan uang kita sendiri. Yang menurut dalam fikih, itu disebutkan ketika sudah meninggal, maka dianjurkan menggunakan uang si mayat untuk membeli, menyiapkan semua urusan pengurusan jenazah, mulai dari membeli kain kafan, kemudian membeli sabun, membeli sampo, minyak wangi untuk diletakkan kafan, kapas, kemudian nanti bayar orang untuk menggali kubur, kemudian yang memandikan jenazah kalau tidak ada yang mandikan. Macam model dari awal itu semuanya disunnah muakkadkan ambil dari harta si mayat. Itu kesepakatan para ulama. Bukan dari uang anak, bukan dari uang istri. Kenapa? Para ulama mengatakan itulah sedekah terakhir dia ketika jasadnya masih ada di atas bumi. Maka dia hendak you pakai mempeng sedekah baik pakai. Ada orang masukkan sedekah ke dalam beras, uang itu pun jangan pakai untuk urusan mayat, pakai uang pribadi. Makanya ni bapak-bapak, sebelum kita meninggal, kasih tahu nomor PIN ATM ke isteri. Baik dino bahaya. Untuk buat mereka meninggal, yang penting, atau kasih tahu anak-anak nyumpat ATM, PIN ATM dong. Baik kabegah bakma tu menukar kabegah habis PIN dong yo. Contoh, ibu-ibu juga begitu. Meninggal, kasih wasiat ke suami, ini emas, ini uang saya, nyot tabungan dong. Neblok jakafan, neblok nyot ngenpeng dong. Begitu memang diatur dalam fikih, Pak. Jadi walaupun anak baik mengatakan pakai uang adik aja, jangan. Pakai uang mayat. Itulah sedekah terakhir yang Allah masih hitung sebelum jenazah dimasukkan ke alam yang lain. Karena begitu sudah masuk ke liang lahat, 7 langkah berangkat, mulailah kita berada di alam yang berbeda. Lalu datanglah malaikat menanyakan semua perihal. Makanya sampai segitu diatur dalam agama, hiduplah dengan bermanfaat, banyak-banyaklah memberi, banyak-banyak berbuat sebelum meninggal. Lalu Nabi menyambung dengan mengatakan, illa min salas, yang masih bisa mengalir sebagai gaji pensiun bagi jenazah. Tapi ini sudah sifatnya gaji pensiun, jadi bukan lagi gaji pokok, dikirim sebagai gaji pensiun oleh Allah. Apa dia? 3 perkara. Yang pertama, sedekatun jariyah. Orang yang bersedekah, yang sedekah itu bersifat jariyah, sifatnya berlari.
Sedekah jariyah, Nabi memakai kalimat jariyah itu dalam bahasa Arab. Jariyah itu artinya berlari. Larinya apa? Lari kencang tetapi tidak terkesan tergesa-gesa. Itu lari jariyah. Nabi tidak pakai kalimat sedekah masyiyah. Kalau masyiyah itu jalan biasa. Nabi juga tidak memakai kalimat harwalah. Harwalah itu lari-lari kecil. Nabi juga tidak memakai kalimat khabab. Khabab itu lari-lari kecil tapi tergesa-gesa. Lari-lari kecil tapi tergesa-gesa. Nabi memakai kalimat yang lebih kencang. Apa dia? Jariyah. Jariyahnya lagi urung peluang. Peluang mati sakit kayak mana kita kasih contoh lain Lari seperti sedang tahan waktu menuju ke WC-nya jariyah ke. Makanya Allah ketika mengatakan air sungai mengalir, jannatin tajri, jaraya jariyan jariyah. Jadi di bawahnya mengalir. Jadi mengalirnya air sungai seperti jalannya air sungai. Air sungai kan lancar tu Pak, tidak ada halangan, terus ke depan. Jadi Nabi sengaja pakai kalimat ini itu ingin memberitahu kita bahawa ketika sedekah yang pernah kita berikan di dunia itu tidak lama-lama berada di dunia, segera lari, terus lari. Jadi tidak berendam di dunia dia. Dan tidak lambat kita tunggu. Kita tidak lambat menunggu untuk datangnya pahala itu. Jadi kita ini di alam kubur, nanti datang pahala. Karena kan begitu masuk ke alam akhirat, alam akhirat itu mulai dihitung dari alam barzakh. Itu para ulama menyebutkan seperti itu. Alam akhirat mulai dihitung mulai dari alam barzakh. Kenapa disebut akhirat? Jadi rentetan akhirat itu barzakh, mahsyar, kemudian yaumul mizan, yaumul hisab, kemudian terus sampai ke surga. Itu semuanya akhirat. Kenapa disebut akhirat? Karena akhir yang tidak ada lagi kehidupan setelahnya. Tidak ada lagi kehidupan. Sudah habis, kita berada di surga, selesai. Tidak ada lagi setelah surga, engkau akan kembali lagi ke dunia. Kapan lu balik dalam dunia apa? Tidak ada lagi. Jadi khalidina fiha abada, selama-lama di surga, selama-lama. Berbahagialah mereka. Dan salah satu yang bisa mendapatkan kesempatan dan kebahagiaan itu adalah mereka yang banyak sekali sedekahnya di dunia. Dan sedekahnya sifatnya jariyah. Kalau kita buka pandangan para ulama-ulama, mereka mengatakan bahawa jariyah yang paling kuat adalah yang berbentuk wakaf. Jadi kita memberikan sesuatu kepada Allah melalui urusan-urusan yang bermanfaat kepada kemaslahatan manusia. Itu disebut sedekah jariyah. Makanya dalam hadis yang berikutnya itu nanti Nabi sebutkan beberapa model jariyah, ya, di antaranya ini model-model sedekah jariyah. Karena dalam hadis ini 3, nanti dalam hadis lain 7. Jadi di antara yang 7 itu Nabi mengatakan bahawa orang yang pernah mewakafkan mushafan warasahu, pernah mewakafkan Al-Quran, pernah mewakafkan Al-Quran. Jadi ini perlu dipikirkan dulu baik-baik. Sekarang orang wakaf Quran banyak. Sampai dia pergi umrah pun dia beli Quran yang 60 rial, lalu dia letakkan di Masjidil Haram. Itu disebut wakaf. Hari ini kelompok-kelompok orang
banyak berwakaf ke pesantren ini, pesantren tahfiz Quran, dikasih diwakafkan Quran bagus. Tapi perlu difikirkan bahawa terlalu banyak Al-Quran diwakafkan sehingga Quran itu tidak terbaca. Jadi diletakkan dalam lemari di pesantren, Pak, kasri beboh Quran hasil wakaf, tapi tidak ada yang pegang, masih berbalut plastik. Ini juga perlu diperhatikan, karena wakaf itu berlari ketika benda wakaf itu dimanfaatkan. Ketika benda wakaf tidak dimanfaatkan, maka itu tidak berpahala. Jadi cuma dapat pahala niat wakaf. Makanya ketika karpet kita beri, kita kasih karpet tahun 1970 ke masjid. Waktu itu mungkin menasah kecil. Tahun 2020 kali 50 ton kan, karpet itu kan sudah 50 ton. Bisa dibayangkan bagaimana luyaknya karpet itu. Lalu kemudian akhirnya panitia masjid memperbaharui masjid, memperbaharui karpet. Nah, ketika karpet yang lama sudah bercerai-berai, digulung oleh panitia, lalu kemudian tidak bisa dipakai lagi. Pertanyaannya, masihkah mengalir pahala karpet itu sedangkan pemilik wakaf itu sudah meninggal? Masihkah mengalir pahala karpet yang dibungkus oleh panitia kepada pemiliknya? Dalam fikih dijawab tidak ada lagi pahala, begitu tidak lagi digunakan. Makanya kan banyak orang dulu yang kadang-kadang mewakafkan sesuatu Al-Quran, diwakafkan Quran sudah robek-robek, sudah tidak bisa lagi digunakan, akhirnya disimpan. Masihkah berpahala ketika tidak lagi digunakan? Di situ juga berhenti pahala. Dulu kita pernah sumbang papan untuk membangun menasah. Hari ini menasah itu sudah diruntuhkan, papannya sudah disimpan. Nah, yang kadita kamu sudah berkamu. Kamu itu bahasa Indonesia. Ya betul, saudara ya. Dia punya sebuah-sebuah enggak ada bahasa. Lalu sudah dicabut. Apakah pemilik papan dulu masih dapat pahala? Jawabannya tidak. Maka banyak orang komplain, apakah nak cabut karpet lu? Ya, menyono cabut lagi, dong pernah merepok ni sapu untuk segala macam. Itu memang begitu aturan dalam syariat. Tujuannya agar kita memperbaharui wakaf. Diingat Bapak Ibu, kita ini disuruh memperbaharui wakaf. Man menyo bertahan dengan karpet tahun 70-nya. Waktu kenang bak doh, waktu kena di doh kita ini, di jidat kita ini luka jidat. Disuruh perbaharui. Maka yang pernah wakaf, lihat rumah karpet lung kabro, lung lain itu seharusnya yang diminta. Jadi bukan mempertahankan benda-benda yang memang nggak bisa lagi diproduktifkan. Perbaharui wakaf itu. Ini perlu difahami, karena ada orang marah-marah ketika benda wakafnya dipindahkan, padahal benda wakafnya tidak bisa dipakai lagi, hanya pakai lem. Diminta, datanglah, perbaharuilah, maka engkau memperbaharui wakafmu. Begitu sebenarnya. Kalau kita seandainya tidak ada benda wakaf yang boleh dibuang gara-gara sudah tidak bisa pakai, kakek masjid bagus, di dalamnya karpet Tuhan, karpet-karpet yang tidak bisa pakai lagi, yang sudah hilang di tempat sujud, sudah hilang semua bulu-bulunya. Tempat sujud, tempat lutut, tempat kaki, biasa 3 tempat itu yang hilang bulu-bulunya. Kakak pakai adanya. Kenapa? Marah yang pemiliknya. Itu tidak benar begitu. Pemiliknya panggil, oh dah meninggal, kasih tahu ahli warisnya. Ahli warisnya mengatakan longkanto karpet atas nama ayah, karena boleh mewakafkan atas nama orang yang meninggal. Berdasarkan hadis Nabi, seorang bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, ibuku telah wafat, kalau aku berikan
sesuatu atas nama sedekah atau wakaf, apakah sampai pahalanya? Fahal yanfa' ya Rasulullah, bermanfaat untuk ibuku yang meninggal atau tidak? Kata Rasulullah, yanfa', bermanfaat. Kalau bermanfaat, kata perempuan ni, hari ini kuwakafkan kebun ini kepadamu ya Rasulullah, gunakan untuk agama. Begitu. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini sedekah jariah paling kuat itu wakaf. Dan apapun bentuk selain wakaf yang kita pernah berikan atas nama bentuk sedekah dan dia menetap, maka juga masuk ke jariah. Tapi tadi yang paling kuat itu wakaf. Kita pernah hibahkan, karena beda wakaf dan hibah itu beda. Wakaf itu lebih kepada mengambil kemaslahatan, manfaat, tapi tidak boleh dijual ainnya, zat bendanya tidak boleh diambil, tidak boleh dijual, hanya ambil manfaatnya saja. Itu wakaf. Kalau hibah, memindahkan semua, hak-hak milik pindah. Hak milik pindah, mau ambil manfaat, mau tidak, terserah. Yang penting lu kalau lunjuk. Berpahalakah? Berpahala. Tetapi tergantung penggunaannya untuk apa. Kita hibahkan satu kenderaan untuk anak kita. Hibahnya berpahala. Tapi kenderaan itu apakah bernilai kemaslahatan atau tidak? Di situ nanti menjadi jariah atau tidak di situ. Maka oleh kerana itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, sebelum meninggal jangan banyak-banyak simpan harta. Tinggalkan secukupnya untuk anak kita agar mereka tidak mengemis, agar mereka ketika kita meninggal mereka tidak menjadi orang yang rendah di dunia dengan harta mereka. Jadi tidak terhina dengan menadahkan tangan. Makanya Rasulullah pun melarang untuk mewasiatkan harta melebihi sepertiga. Karena dulu Sa'ad bin Abi Waqqas itu ketika mau meninggal, dia mengatakan, ya Rasulullah, aku cuma punya satu anak perempuan. Apa aku wakafkan semua ini hartaku? Kata Rasulullah, jangan. Kalau begitu setengah ya Rasulullah. Setengah jangan, kata Rasulullah. Kalau begitu as-sulus, sepertiga bagaimana ya Rasulullah? Was-sulus, kata Rasulullah. Kalau sepertiga boleh. Was-sulus kasir, itu pun banyak, kata Rasulullah. Sepertiga itu pun banyak. Di ujung hadis Nabi mengatakan, engkau tinggalkan hartamu untuk menghidupi anakmu setelah engkau meninggal agar mereka tidak mengemis, itu lebih utama bagimu. Jadi wakaf Quran itu termasuk salah satu jariah. Cuma tadi yang saya ingin bilang apa? Yang wakaf Quran banyak, sehingga bertumpuk-tumpuk Quran tidak dibaca. Tapi yang mewakafkan orang mengajar Quran yang tidak banyak. Akibatnya apa Pak? Quran banyak, tapi yang mengajarkan Quran tak banyak. Sedangkan sekarang yang jadi masalah adalah yang mau mengajarkan isi Quran itu. Makanya kalau kita sudah wakaf Quran, kita lihat Quran banyak. Yang lebih penting apa? Wakafkan harta kita untuk mencari guru. Itu yang jadi masalah dia. Maksud dalam satu TPA kita datang wakafkan Quran, guru tidak ada. Guru yang ngajar Quran tidak ada. Kakak Quran itu degelang, degelang, dia ada sanding. Nanti yang baca siapa? Tikoh ting. Begitu saja, dipakan tikoh sikit-sikit. Yang ngajar Quran tidak ada. Maka sebenarnya juga termasuk mewakafkan Quran adalah mewakafkan gurunya. Arti mewakafkan guru, kita mengatakan ini suruh panggil guru, saya yang berikan harta saya untuk diajarkan Quran. Itu malah lebih besar jariahnya. Kenapa? Nanti bersangkut paut dengan kalimat berikutnya, ilmu yang bermanfaat. Siapa yang memberi gaji guru itu? Kita.
Walaupun kita tidak sempat mengajar, tapi guru itu bisa datang, dia bisa pulang, wang minyak ada, hidup keluarganya, anak-anaknya, murid-muridnya itu mencapai ratusan orang di TPA itu. So yang jauh gaji-gaji gurunya, katanya dapat dua Pak. Bernilai wakaf Quran, bernilai wakaf ilmu. Bukan wakaf ilmu disebut, dengan ilmu yang bermanfaat. Ini yang jadi masalah sekarang. Makanya saya cukup banyak melihat tempat-tempat pengajian saja yang wakafnya ikra baru itu. Ikra baru itu cukup banyak ikra barunya ini. Ratusan itu tersimpan di lemari, tidak ada yang baca, masih baru-baru. Yang masalahnya apa? Enggak ada guru yang mengajarkannya. Mbak tak minta guru sekarang kita cari guru ngaji Pak, Masya Allah, susahnya minta ampun. Lebih mudah mencari guru bahasa Inggris ni. Guru ngaji susahnya minta ampun. Yang betul-betul bisa mengaji, faham tajwid, ajarkan ini, Masya Allah susahnya. Dalam satu kampung golong dah temeng medua dro. Itu yang perlu diwakafkan. Jadi perlu dirubah cara berfikir, bagaimana cara wakafkan Quran agar bermanfaat. Lalu kemudian Nabi menyambung, ini termasuk yang sedekah jariah yang disebut Nabi di hadis yang lain, au masjidan banahu, atau engkau pernah membangun masjid. Membangun masjid tidak mesti satu masjid kita sendiri. Kata Nabi, satu tumpuk sebesar lubang dinding, sebesar lubang sangkar burung, engkau berikan sesuatu untuk masjid yang nilainya sebesar sangkar burung, maka dijamin engkau dibangun rumah oleh Allah di surga. Hadis Nabi Pak. Kita cuma punya harta untuk membeli 1 kilo semen. Datang kita ke panitia, nyumpat baklung na sekilo, long hanapeng uro-uro. Sekilo semen padu mak. So yang makan semen 7 ribu mana? 7 ribu. 7 ribu Pak. Sekilo wate ketipek bab bintih masjid sebesar sangkar burung, kata Nabi. Sebesar sangkar burung. Ada semen kita di situ. Apa kata Rasulullah? Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bangun rumah untuknya di surga. Kan tak seimbang kan Pak? Beri satu sak semen, 1 kilo semen, dapat rumah di surga. Yang Allah hitung apa? Perjuanganmu membela agama, perjuanganmu menegakkan agama. Itu 1 kilo sebesar sangkar burung. Silahkan baca hadisnya, maqfasa tayrin, kata Rasulullah, hanya sebesar sangkar burung. Apalagi yang kita berikan hari ini Pak. Ada yang sudah kirim 2 sak semen, ada yang 10 sak semen. Nah yang 50 juta, lalu bangunnya 50 juta untuk masjid dong yang berikan. Masya Allah, selama dia ikhlas, tidak berusaha memamerkannya, bukan karena ingin dipilih di Februari 2024, bukan karena itu semuanya, benar-benar ikhlas karena Allah, maka dia mendapatkan janji Allah di akhirat nanti. Apapun yang bentuknya membangun masjid, keramik, karpet, lampu, kipas angin, semua yang demi kesejahteraan masjid itu dihitung satu paket. Itu termasuk sedekah jariah, mengalir Pak. Kita meninggal, orang masih salat di atas keramik yang kita berikan. Dan tak mesti wakaf itu kalau untuk masjid kan yang namanya masjid siap pakai, itu satu paket. Jadi orang salah kalau dia mengatakan saya keramik saboh tapi yang nepeduk yang tempat imum kata dia. Pokoknya harus di tempat imum keramik saya, yang diinjak sama imum, tak boleh samping sini, tak boleh samping sini. Yang digila oleh imum. Ada 30 orang minta begitu, bagaimana cara ngaturnya? Nalai peluru, ada 30 orang minta, pokoknya yang diinjak sama imam. Malai peluru ke payah tatu wadah le peluru. Imum tayudang wadahnya kan.
Itu permintaan yang salah. Karena yang namanya bangun masjid itu satu paket. Mau keramik kita di ujung sana, di ujung sana Pak, tapi masuk ke dalam area masjid itu sama pahalanya. Jadi gara-gara itulah panitia sakit kepala kadang-kadang. Ya, di panitia sakit uleh. Ya, lu pokok ni haru ini yang digila oleh jamaah, baik ni penuh ikut. Kan berat panitia untuk wang si fulan beli keramik ditandai harus ini tandai. Sebenarnya tak perlu begitu. Panitia boleh abaikan. Panitia boleh mengatakan kabere, tenang menteng. Itu tidak menipu, karena orang ini tidak faham. Bangun masjid itu dari ujung ke ujung termasuk ongkos. Termasuk ongkos. Itu dihitung satu paket. Ini ada yang mengatakan nyob bek ke engkau apa? Ini bukan untuk ongkos. Ini untuk keramik. Ini misalnya ini untuk ini. Semua kasih keramik, tidak ada yang kasih ongkos. Kayak mana cara buat? Makanya orang berfikir begitu. Padahal Nabi mengatakan bangun masjid sampai jadi. Kalau tidak ada ongkos untuk tukang, kayak mana mau dibangun? Maka kasih saja ke masjid, nyopad untuk masjid. Mau buat apa saja terserah. Yang penting untuk masjid. Itu baru boleh. Jadi jangan kita fikir untuk ongkos tidak dihitung wakaf. Itu satu paket. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini disebut sedekah jariah dalam bentuk membangun masjid. Banyak-banyak bangun masjid, Pak. Ya. Banyak-banyak apapun rezeki kita itu gunakan untuk kepentingan agama, terutama rumah-rumah Allah. Kemudian yang ketiga, Nabi mengatakan au baitan li ibni sabil banahu. Pernah di dunia engkau membangun rumah singgahan untuk musafir ibnu sabil? Rumah singgahan pun dihitung wakaf. Kan orang musafir itu apalagi dulu itu capek, datang capek, ternyata kita siapkan satu rumah, ini rumah istirahat. Itu rumah itu ternyata wakaf, karena kita memberikannya kepentingan untuk orang yang musafir. Termasuk orang yang kadang-kadang membuat tempat minum Pak, di samping-samping jalan, lalu orang musafir berhenti dia minum. Masya Allah, air yang mengalir itu wakaf. Makanya coba lihat di negara-negara yang orang kaya banyak yang saleh, itu rata-rata di samping-samping jalan bangun tempat minum. Itu menyonejak daerah Mekah, Madinah, ya. Itu tempat minum dibangun, nanti ada yang ditulis Bin Laden. Itu Bin Laden dan keluarganya itu selalu berusaha untuk itu, dia wakafkan. Kita lewat minum, itu wakaf. Lalu kemudian Nabi mengatakan lagi, au nahran ajrahu, pernah mengalirkan air sungai. Maksud mengalirkan air sungai, membuat terusan sungai agar orang tidak mendapatkan banjir. Ini termasuk membuat parit. Memang air parit kotor, Pak, tetapi Masya Allah, semenjak kita buat parit, airnya di komplek mengalir. Kita yang bilang, berapa ongkos buat parit? Oh, sekitar 200 juta. Long pegat, Sabah komplek long pegat 200 juta mengalirkan air berbau busuk. Di dalamnya ada kencing, di dalamnya ada macam-macam sampah, tapi Masya Allah mengalir sampai ke alam barzakh, bukan lagi berbentuk air parit, berbentuk pahala jariah. Kenapa? Satu komplek bisa tidur aman semenjak kita yang buat parit. Ini orang hari ini satu lubang saja di depan rumahnya ditanam pisang, padahal tinggal beli semen, semen 60 ribu, 70 ribu, beli pasir satu karung 5.000, bayar ke tukang 50.000, habis cuma 120.000. Tampal semen di jalan. Semua motor yang lewat tidak lagi masuk lubang itu, semuanya. Kita meninggal, jalan itu masih terus dipakai orang. Masya Allah, kita duduk santai di alam kubur, Pak, gaduk belum gaji. Bapak merasa tidak, kalau kita sedang duduk di rumah, diketuk pintu sama orang, Assalamualaikum. Lalu kemudian diantarnya apa? Kuah belia.
Kita mengatakan, ya Allah makasih banyak. Baru kita masuk ke rumah, diketuk lagi pintu. Assalamualaikum, ini ada buah kayu, buah-buahan. Kok buah kayu pula, buah-buahan. Ini ada buah-buahan kita. Ya Allah terima kasih banyak. Baru masuk, Assalamualaikum. Begitulah bahagianya orang yang banyak hartanya di dunia, yang dia sedekahkan untuk kepentingan orang banyak, termasuk mengalirkan air sungai. Itu maksudnya membuat parit-parit. Jadi jangan lagi tanam pisang. Pak Nah Habib yang sengaja ke Pulau Bang dia Allah di ke rumah katanya. Itu kesempatan untuk kita masuk surga. Tak usah fikir dan tak usah buat pengumuman hoka wali kota. Kalau cuma satu lubang, kecuali lubang besar satu kota Usmawi, baru kita serahkan ke wali kota. Bila satu lubang sampai itu, lampu di jalan mati. Lampu itu mati karena keadaan cuaca. Sedangkan di situ gelap sekali. Orang-orang bisa pacaran, bisa dibegal. Lalu kita beli lampu. Kita beli lampu, kita pasang, ongkos dengan pasang 150 bercahaya di tempat itu. Lalu kemudian kita meninggal, maka cahaya itu menjadi cahaya di alam kubur. Kalau tidak percaya, coba mati dulu. Menyuhanan petihnya, coba mati. Disitulah kita menyesal, ya Allah pekan roji hanalu pegaknya. Padahal uang dalam ATM Pak, Masya Allah, mertuh juta. Tapi yang kita fikirkan bisnis dunia. Pokoknya habis bank untuk urusan-urusan dunia. Maka harus dirubah, mempersiapkan diri untuk ke akhirat. Kemudian Nabi sambung, au sadaqatin akhrajaha min malihi fi sihhati wa hayatihi talhaquhu min ba'di mauti. Semua yang dia sedekahkan ketika masa sehatnya di dunia dan masa hidupnya, maka semuanya mengalir ke akhirat setelah ba'da mauti, setelah kematiannya. Jadi sedekah yang tergantung. Kalau sedekahnya kecil, bermanfaat ke banyak orang, ya begitu pula yang mengalir. Makin banyak yang mengalir. Makanya ada kaedah, makana aktsaru fi'lan aktsaru fadlan. Yang banyak berbuat, banyak pahalanya. Bedalah wakafnya orang yang cuma 100.000 dengan orang 100 juta, beda Pak. Yang 100 juta yang mengalir ke kuburan itu seperti datangnya air bah, habis. Yang 100.000 ya sebesar itu Pak, keran 1/2, keran 2 perle, keran 1/2. Ili hai kaji si baju-baju apa kan. Tapi makin banyak makin bagus. Nah, ini disebut dengan sedekah jariyah. Allah sebutkan di dalam surat Yasin ayat 12, Allah katakan, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Apa kata Allah? Inna nahnu nuhyil mauta. Kamilah yang membangkitkan lagi orang yang mati. Kami membangkitkan lagi orang mati. Maksud Allah, kamu itu akan hidup lagi nanti di akhirat, kamu akan hidup. Di situ dulu Allah mau bilang bahwa kita tidak berakhir dengan kematian di dunia. Lalu Allah beri kabar gembira, wa naktubu ma qaddamu, semua yang engkau lakukan di dunia kami balas, kami tulis, kami balas. Yang menariknya, bukan hanya yang kita lakukan di dunia yang Allah tulis dan Allah balas, tetapi wa atharahum, jejak-jejak kakimu. Maksudnya apa Pak? Kita sudah tidak ada lagi di dunia. Tadi yang maqaddamu yang di dunia. Begitu yang sudah di dunia kita sudah tidak ada lagi, ternyata jejak kaki kita masih ditulis Allah. Apa itu jejak kaki? Ada dua makna. Yang pertama, betul-betul jejak kaki yang kita dulu pernah menginjak-injak di atas bumi menuju ke solat jamaah segala macam, yang mandum gedulih oleh Allah. Itu makna pertama. Makanya Bani Salimah di masa Nabi itu ingin pindah ke samping Masjid Nabawi karena terlalu jauh, sehingga kepala sukunya dipanggil oleh Nabi,
Nabi bertanya, ballagani annakum turidun an tantaqilu ila qurbil masjid. Ku dengarkan kalian mau pindah ke samping masjid. Kata kepala suku Bani Salimah, benar ya Rasulullah. Kata Rasulullah, jangan pindah. Jangan pindah. Kenapa? Tapak kakimu engkau jalan ke masjid setiap hari dari yang paling jauh, itu semua dicatat Allah. Makin jauh dari masjid, jamaah tak pernah berhenti, makin besar pahalanya. Maka bapak yang jauh-jauh itu jangan pindah ke samping masjid, tapi nejak masjid. Makin jauh makin besar pahala. Yang capek semakin besar pahala. Itu makna pertama. Makna kedua jejak kaki, iaitu apa yang pernah kita tinggalkan. Macam tadi pernah wakaf sana, wakaf sini, di masjid ini, masjid itu, macam-macam. Nah, itu semua adalah jariyah. Nah, ini baru kalimat pertama dari yang Nabi sebutkan. Ada 3 perkara tadi. Yang pertama jariyah. Sedangkan ini diletakkan dalam bab ilmu. Nanti yang kedua baru tentang ilmu yang bermanfaat. Tapi saya tidak sambung dulu ilmu bermanfaat karena waktu kita singkat sekali. Jadi itu dulu kalimat pertama yang perlu dipahami dengan baik. Gunakan harta untuk wakaf sebanyak-banyaknya. Dan kalau bapak tidak tahu wakaf ke mana, kebetulan ini saya kasih informasi sedikit tempat wakaf. Kebetulan Lon Tuan akan mendirikan pesantren. Sekarang kami dalam usaha membebaskan tanah. Jadi pemilik tanah itu telah mewakafkan tanahnya 9.000 meter. Tapi beliau punya tanah 1,8 hektar. 9.000 diwakafkan, 9.000 dijual. Harganya 60.000 per meter. Dan kami sedang berjuang untuk mengumpulkan donasi karena kami tak mampu. Kami cuma punya ide dan keinginan mendirikan pesantren di dunia. Persiapan bekal untuk meninggal. Jadi 60.000 per meter. Sampai kemarin, jadi dibutuhkan dana total 540 juta. 60 kali 9.000 meter. Sedangkan yang baru terkumpul sampai tadi malam 260 juta. Itu pun karena ada satu orang yang mewakafkan 100 juta. Alhamdulillah. Jadi kami masih terus berjuang bagi bapak ibu yang mungkin ingin bergabung untuk mendapatkan kemuliaan di akhirat. Maka boleh untuk ikut mewakafkan, boleh per meter. Yang ngambil 1 meter 60.000 boleh, yang ngambil 10 meter boleh, yang ingin berniat untuk keluar orang tuanya almarhum boleh, kami terima. Nanti ada boleh WA, nanti saya berikan nomor rekening yayasan. Jadi bukan ke rekening saya, ke rekening yayasan, karena telah kamu pedang yayasan. Mau kasih uang cash ke saya boleh juga, Kamis depan boleh dibawa kalau memang ingin. Dan ini bukan mengemis, hanya ingin mengajak berjuang bersama-sama. Mudah-mudahan 2 tahun yang akan datang katedang pesantrennya dan bisa menambah salah satu tempat untuk menuju ke akhirat. Jadi ini salah satu tempat wakaf yang sedang kami galang dana, insya-Allah. Baik, untuk hari ini itu dulu karena waktu sudah menunjukkan 6:30, 5 menit lagi sudah boleh solat. Saya izin kita beri kesempatan 5 menit Pak sambil menunggu untuk solat, karena tanggung nih kita pulang kita tidak solat rugi karena dapat pahala haji dan umrah. Tapi yang punya kewajiban kantor jangan tertahan Pak. Yang punya kewajiban di kantor jangan tertahan, boleh silahkan melakukan kewajibannya.